kebetulan dari pihak klinik tuh ada kerjasama sama satu penginapan yang dia bisa dapat inilah diskon. Harga spesial. Harga diskon. Nah, pokoknya di sana itu semua kan serba mahal. Aisyah diajak nggak? Enggak. Aisyah tuh di Singapura terus sekarang ya? Singapura terus ya. Dia kan sekolah udah Ya. kelas 5 SD. Kalau di Singapura itu masuk kelas 5 SD itu udah masuk higher primary namanya. Jadi dia sudah dipersiapkan untuk naik ke secondary school. SMP. Nah, persiapannya itu nanti tesnya apa segala macam itu agak berat. Kenapa nggak di Indonesia sih biar deket sama ibunya? Iya, sebenarnya kalau mikir praktisnya sih begitu ya. Cuma aku merasa pertama dia memang masih harus check up, itu satu. Yang kedua dia juga udah keburu sekolah di sana juga. Dan alhamdulillah tahun lalu mungkin kalau di awal-awal dia sekolah itu kan sekolahnya masih sekolah internasional, mahal banget. Itu aku udah kayak putus asa gitu. Sebanget. Bang, ya buat aku itu mahal banget. Ya Singapura pula ya? Singapura, jadi aku waktu itu sempat keteteran banget. Sampai aku bilang, ya Allah gimana caranya ya, kayaknya susah gitu bayar sekolahnya juga aku keteteran banget. Karena kan kerjanya sendiri. Terus aku coba masuk ini deh kayak UMPTN gitu untuk masuk sekolah negeri di sana. Dia tuh bentuknya kayak UMPTN gitu, bener-bener ribuan anak. Terus disaring gitu loh. Dia nyoba sekali gagal, yang kedua kali gagal lagi. Terus dia udah, aduh ini. Karena bedanya jauh banget uang sekolahnya. Akhirnya masuk gak? Yang ketiga alhamdulillah masuk Gila, tahun lalu. Berarti pinter ya. Nah begitu dia udah masuk sekolah negeri, ya aku bilang alhamdulillah ya Allah, ya udah biar berarti dia di sini aja biar pertolongan Allah kan. Aku jadi ringan uang sekolahnya walaupun hari-harinya masih tinggi banget. Cuma paling enggak duit. Tapi bapaknya di sana kan? Enggak. Oh, kira aku satu sama bapaknya. Enggak. Jadi Aisyah sama siapa? Ada di sana alhamdulillah ada. Om. Ada. Tiba-tiba jadi om. Tiba-tiba jadi om. Saya omnya. Random banget tuh, Pi. Oh setiap ada celah lu masuk. Iya emang. Oh ada yang ngejaga juga. Ada. Mandiri banget berarti Aisyah tuh ya? Siti Gemoy. Siapa namanya? Siti Gemoy. Siti Gemoy. Berapa sih sekolah di Singapura tuh? Sekolah. Kalau sekolah SD karena Aisyah foreigner ya, orang asing itu 500. Beda ya? Beda. Kalau warga negara itu bayarnya cuma $1 apa berapa gitu. Bohongan $1 doang. Sementara foreigner? Foreigner $560 Singapura mahal tuh. per bulan. Apartemen juga di sana mahal-mahal ya. Apalagi warga negara asing tuh nggak ada beberapa rumah tuh nggak bisa bikin ya. Bisa beli, cuma tapi pajaknya ribet tinggi banget ya dan ribet 500 berapa tadi? $550. Sorry ya gue pakai buat itu ya. Iya, Allah Akbar. $550. Anggaplah 560 ya. Ya anggap $560. Kali sekarang 12.000. Aduh, berapa tuh? 12.000. Ya kali 12.000 udah dah. 12 juta. 12.700. 12.000 $1 Singapura. Nggak punya Nggak, Ini nggak mainan dikali dolar. 550 langsung maksud gue. Ya ini kan tinggal begini doang, 550 dikali 12.000. 12.000. Ya ini nolnya hilangin Iya, aja gitu langsung aja. aja. Berapa tuh, berapa? 5 kali 2 0, 5 kali Ya, 2 80 11, juta. 5 kali 1 5, 5 1 5 berapa? Pinter dia. 6 6. Ya kan kita ngajarin anak. Berarti kira-kira 70 juta, 65 sampai 70 juta. Enggak dong, Astagfirullahaladzim. 7 juta, 6,6 sampai 7 juta. Iya. Sebulannya. Ya, oh ya 500 kalau 5.000 ya, ini 500. Ya. Tapi ini semua ada lagu tuh. Itu semua muka gue. Tapi kita akan mendengarkan suara berikut. Tadi tengah-tengah lagu itu ada suara Aisyah. Itu suara Aisyah pas Berdoa. Jadi ketika besoknya dia mau kemo. Hal yang paling dia takutin dulu saat dia itu lagi masih aktif kemo adalah saat dia harus kemo besokannya. Itu menakutkan banget buat dia karena kan sakit. dan dia masih kecil sekali. Dan dia masih kecil sekali dan itu sakit. Dia harus menjalani prosedur kemo yang di luar obat minum itu adalah suntik ya. Suntiknya juga sakit. Terus suntik yang di sini sama satu lagi kan suntik yang langsung ke portnya dia, satu lagi yang suntik dimasukin ke tulang belakangnya. Dan itu karena ya, sakit itu banget sakit ya? banget dan itu harus dilakukan, dia melakukannya itu dengan sadar total gitu. Jadi Gak ada dibius gitu? Kalau mau diambil, setiap beberapa waktu sekali dia tuh harus diambil cairan dari dalam tulang belakangnya itu. Nah biasanya itu dia harus ditempatkan di satu posisi sedasi, jadi setengah sadar, setengah tidur. Dia nggak 100% tidur, tapi dia juga nggak 100% sadar. Jadi terasa sakit tapi tidak bisa melawan?
Jadi bukannya hilang sakitnya, sakit tapi dia nggak bisa Tidak melawan. bisa melawan. Dia nggak bisa. Jadi biasanya kalau udah kayak gitu, biasanya kan kita ibunya disuruh keluar tuh, tapi Aisyah nggak mau minta diterus di dalam. Akhirnya aku bilang sama dokternya, aku bilang please, aku bilang nggak apa-apa, saya di sini saya nggak akan ganggu. Saya bilang dan saya nggak akan acting up lah, nggak akan histeris, nggak akan apa. Akhirnya dibolehin. Jadi lu lihat. Jadi aku lihat di situ dari mulai dia begini, mulai dimasukin obatnya, terus mulai matanya mulai kayak setengah gitu, terus dia gitu, terus pada saat diambil kan dia kesakitan kan gitu, dia ibu gitu. Jadi dan bukan cuma itunya, habisnya juga dia akan ngerasain sakit yang luar biasa setelahnya kan, dari mulai maaf ya muntah-muntahnya, mual-mualnya, nggak enak makan, sakit, demam, drop badannya gitu kan, HB-nya turun, terus transfusi dan segala macam. Jadi dia selalu ketakutan. Nah, aku selalu ajarin dia dari kecil bahwa percaya, aku bilang bahwa Allah itu maha dekat dan Allah itu dengar. Setiap kali Aisyah ngomong dalam hati aja ngomong, ya Allah, itu percaya deh sama ibu. Itu Allah begitu Aisyah panggil langsung ngelihat ke Aisyah dan dengerin kamu. Aku bilang gitu. Jadi aku biasakan dia untuk berdoa. Ngomong sama Allah, minta sama Allah. Jadi setiap malam kalau besokannya dia mau kemo, itu dia selalu berdoa. Dan aku bebasin dia, boleh ngomong apa aja. Nggak usah, aku nggak ajarin itu. Apa yang kamu takutin sih, itu yang kamu omongin. Dan itu dia ngomong gitu, semoga besok kemonya lancar, blood flow-nya bagus. Karena kemoport atau saluran yang dipasang di dada untuk saluran kemo supaya dia nggak terus-terusan diinfus masuk lewat sini, itu tuh salurannya tuh kan operasi dipasang kan alatnya gitu. Nah saluran itu tuh kadang-kadang bisa mampet gitu. Jadi di Aisyah, kasus Aisyah dulu agak sering mampet ya. Nah kalau lagi mampet itu tuh susternya tuh harus mompa dengan gerakan yang agak besar gitu, harus ditarik agak dipaksa gitu. Nah nggak sakit sebetulnya, cuma menakutkan buat dia. Jadi makanya dia selalu minta blood flow-nya lancar, kemonya lancar, yang kayak gitu-gitu. Berikanlah apa tadi Syakira, pada saat itu namanya masih Syakira, kekuatan gitu. Ya udah. Tapi Masya Allah ya, itu terlewati juga itu akhirnya. Alhamdulillah semuanya terlewati. Itu aja kita udah bersyukur karena kita tahu nggak gampang. Dan nggak semua dan orang. Tidak semua anak mendapatkan itu. Bisa berapa sekarang Aisyah? Alhamdulillah 12,5 ya. Udah bisa Desember ini 13 tahun. ngobrol lebih luas lagi daripada sebelumnya. Sudah bisa ngobrol lebih luas, sudah teenager ya, udah ya gitulah, udah punya gengnya sendiri. Udah punya crush. Udah punya crushnya. Udah punya crush. Naksir-naksiran. Udah naksir-naksiran. Cerita. Pasti cerita. Seru banget kalau begitu ya. Iya cerita. Walaupun pas sudah ibu ya. Aku akhirnya punya crush di sekolah. Oh iya? Aku udah, oh iya, yang mana? Tapi dalam hati, duk. Muka lu so tenang-tenang aja. Iya, mukanya sok tenang tapi sebenarnya deg-degan. Ya tapi Masya Allah lah, maksudnya gini loh. Anak-anak yang menjalani proses kemoterapi sekian lama ya, itu kan dia sebenarnya fisiknya dia tuh betul-betul diberikan satu treatment yang keras sebetulnya, sangat amat keras gitu. Nah, PR-nya tuh bukan hanya dia menyelesaikan itu dengan baik, dengan kemoterapinya dengan baik dan ya alhamdulillah dalam tanda kutip baik-baik saja gitu. Tapi juga setelah itunya bagaimana gitu. Kayak pada saat gigi susunya tanggal dan gigi dewasanya tumbuh, itu aku ya Allah alhamdulillah Masya Allah. Pada saat rambutnya yang dulu botak terus tumbuh, itu ya Allah terima kasih Allah, alhamdulillah Masya Allah. Pada saat tinggi badannya juga bertumbuh, kita juga ya Allah, alhamdulillah Masya Allah gitu. Jadi PR-nya tuh sampai seperti itu. Makanya anak-anak yang pejuang-pejuang kanker, yang survivor, mereka tuh masih harus kontrol terus sampai nanti mereka dewasa. Ini dinyatakan benar-benar bebas itu sudah terlewati kah? Sekarang ini Aisyah masih di dalam tahap namanya tuh remisi. Remisi itu biasanya 5 tahun setelah dia kemo terakhirnya. Ini baru tahun keberapa? Tahun kelima, September ini. Ya Allah, ya Allah. Semuanya, mohon doa dari semuanya. September tahun ini? September tahun Jika terlewati baru bisa dinyatakan. dibilang survivor.
pesan apa yang mau sampaikan ke Aisyah? Mungkin sebuah video yang Aisyah, anaknya ibu. Setiap hari, setiap ibu bersyukur sama Allah, hal yang paling ibu syukuri itu adalah karena Allah itu baik banget kasih ibu rezeki anak yang Masya Allah kayak Aisyah. Terima kasih sudah selalu jadi anak yang mengajarkan ibu banyak hal, menyadarkan ibu banyak hal, dan selalu membuat ibu merasa ibu paling beruntung di dunia ini. I love you. Aduh. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat juga buat para orang tua yang lain. Amin. Jangan menunggu diberikan tantangan oleh Allah saja. Iya. Jadi apapun ya kita syukuri. Iya. Ya, Betul. di kondisi apapun anak kita. Di kondisi apapun disyukuri, dijalani, dan percaya bahwa Allah nggak akan meninggalkan kita. Itu sih yang paling penting. Nih balik lagi ke video editing tadi, ada caption yang membuat banyak orang tua ikut bersedih. Iya. Semua orang bahkan. Ini dari bapaknya. Bapaknya Ayah, Rekaman suara anak gua yang bikin gua mewek waktu syuting dan editing video musik Denada Joy. Ciptaan J-Flow. Ini J-Flow ya? Ya, Iya, betul, ciptaannya J-Flow, iya. Jadi yang ngedit tuh bapaknya. Yang edit bapaknya itu sebenarnya ide itu datang dari J-Flow-nya sendiri gitu. Dia bilang kenapa nggak Jerry aja yang syuting, bukan cuma ngedit ya, tapi juga syuting. Jadi Dia yang bikin klipnya tuh dia. dia yang bikin klipnya Tapi juga. Mas Jerry tapi udah punya yang lain ya? Nggak tahu aku, tapi kayaknya musiknya sih udah. Cari tahu deh. Ih, Juli. Dia aja nggak nyari tahu, lu yang mau nyari tahu lu cari ke dia. Gua mau tahu. Mantan bininya aja nggak mau cari tahu, lu yang mau cari tahu. Nah, tapi Ya kalau udah gue juga pengen tahu, kasih tahu dong. tapi Denadanya sendiri udah ada yang baru belum sih? Banyak lah kalau aku mah. Lucu banget. Cantik Anda ya. Tapi dia centong loh, banyak Iya, banyak. Iya. Kalau aku kan syuting malam bareng dia ya. Kalau lagi break itu kan kita tuh suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Dia masih pegang HP-nya. Gak tau sama siapa. Apa kita sih? gitu. Senyum-senyum gitu-gitu. Oh, senyum-senyum sendiri gitu ya? Iya. Terus kirim-kirim foto gitu-gitu. Siapa sih itu? Berarti dia Gue kirim foto. capek deh. Nggak di mana ya Tapi dia Allah. kirim bang. Aku cantik gak? Udah sih A. Iya, itu siapa? Apa sih? Gue tuh pas kalau tiap malam tuh gak berani nanya, gue nanya sekarang. Mau tau gak? Nggak. Ini gue kasih tau. Sini. Alah ya. Hah? Apaan nih? Iya. Emang iya? Apaan? Iya kan? Ih, parah banget lu. Ya bener Emang gak? iya? Lo kok emang iya? Kok nanya? Emang nanya bagaimana sih? Gimana sih? Kok dia malah nanya Konsepnya ke gimana? dia? Enggak, ini ada kaitannya sama yang ini nih. Ada yang ini nih. Bentar, ada. Konsepnya apa sih? Beneran. Pi nggak ada Pi. Ada. ada kaitannya. Beneran dia tetap. Pokoknya jangan mau tetap dia tetap Korean pagi.